ya, nyambung sama otak kita. Jadi 70% daripada kekebalan tubuh atau imunitas tubuh kita ini sebenarnya adanya itu di saluran pencernaan, ya. Kalau kita berbicara tentang imunitas kekebalan tubuh, asumsi pemikiran kita adalah ini istilahnya tentara-tentara di tubuh kita ini untuk melawan virus, melawan bakteri dan sebagainya gitu ya. Nah, karena virus dan bakteri ini kebanyakan masuknya melalui saluran pencernaan, makanya mayoritas kekebalan tubuh, sekitar 70% kekebalan tubuh kita ini seperti NK sel, kemudian T sel, kemudian ada macrophages, itu adanya di saluran pencernaan. Jadi begitu ada bakteri atau virus yang masuk, itu langsung diserang. Dan ini biasanya itu saling usus kita ini saling berkomunikasi. Dan bahkan mikroorganisme di usus kita yang baik ini adalah juga saling berkomunikasi dengan sistem saraf kita di otak. Jadi bila ada serangan virus dan bakteri, otak langsung perintahkan serang balik, jaga pertahanan gitu ya. Nah, itulah prosesnya seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa usus saluran pencernaan kita itu memproses makanan yang kita makan, kemudian akan memproduksi, memecah makanan yang kita makan itu menjadi vitamin, mineral, enzim, kemudian fatty acid atau ya fatty acid itu lemak yang baik gitu ya. Nah, ini tentunya fungsi-fungsi usus kita ini juga adalah begitu kompleks dan sebenarnya juga bisa dikatakan usus adalah garis pertahanan pertama daripada kekebalan tubuh manusia. Nah, flora-flora usus ini tadi kembali lagi bahwa ada flora yang baik atau bakteri yang baik dan ada juga bakteri yang jahat atau bakteri yang tidak baik. Intinya bakteri baik ini dia selain membantu proses pencernaan, dia juga membantu proses menjaga berfungsi membantu imunitas kekebalan tubuh kita memerangi virus bakteri-bakteri yang jahat itu tadi di usus kita ya. Oleh karena itu sebenarnya makanya tadi dikatakan bahwa kematian itu duduknya di usus, kematian itu duduknya di perut. Karena begitu, segala virus, bakteri yang masuk itu kebanyakan dari makanan dan minuman atau dari air yang diminum ya. Makanya kadang-kadang ya, virus-virus yang berbahaya itu justru masuknya dari lebih banyak ke saluran pencernaan. Makanya dikatakan kematian duduknya ada di perut gitu ya. Itu istilahnya seperti itu. Nah, ternyata bahwa sebenarnya usus kita ini sebagai bisa dibilang uh, sebagai otak kedua kita, otak kedua. Oke, mungkin sekarang saya berikan informasi begini. Otak kita di kepala, betul ya. Jadi memang istilah otak kedua itu ada di usus, ya. Khususnya usus besar, ya. Kenapa? Jadi di usus kita ini ada sistem saraf enterik atau INS. Ini adalah dua lapisan tipis dengan lebih dari 100 juta sel saraf yang melapisi saluran pencernaan. Jadi sistem saraf enterik ini dia akan mengontrol pencernaan dan dia akan terus berkomunikasi dua arah dengan otak kita. Komunikasi dia. Halo, halo otak, ini ada virus, ada bakteri. Halo, halo otak, ini ususnya kering. Halo, halo otak, ini jadi saling berkomunikasi gitu ya. Kemudian otak akan memerintahkan fungsi-fungsi pencernaan yang lain untuk membantu proses pencernaan di usus kita itu tadi atau membantu memerangi virus bakteri yang ada di usus kita itu tadi. Nah, jadi yang luar biasa juga bahwa dengan adanya jaringan saraf entrik di usus kita ini tadi, terkadang bila kita ada masalah di saluran pencernaan khususnya usus, atau misalkan kita ada infeksi pencernaan, mungkin kita menjadi sembelit atau susah buang air besar, ataupun mungkin tiba-tiba kita jadi istilahnya, mohon maaf, mencret-mencret misalkan, air besar kita, buang air besar kita itu seperti air begitu ya. Artinya mungkin kita terkena apakah virus kolera ataupun penyakit disentri dan sebagainya. Nah, tentunya bila usus kita ini mengalami satu masalah yang besar di mana
virus bakteri itu menyerang dan sistem kekebalan tubuh kita itu tidak mampu mengatasi serangan tersebut, akhirnya terjadi infeksi di pencernaan kita. Dan tentunya Bapak Ibu tahu kalau usus kita, perut kita sakit itu rasanya melilit gitu ya. Kadang-kadang itu seperti diperas-peras gitu ya. Makanya itu tiba-tiba itu bisa mempengaruhi emosional kita juga. Yang tadinya tenang-tenang saja, tiba-tiba panik, sakit, kemudian bisa emosi gitu ya. Eh, jadi itulah karena memang di usus kita ini ada apa sel-sel saraf yang terus berkomunikasi dengan otak kita. Informasi tambahan Bapak Ibu, kalau usus itu sebagai otak kedua kita, sebenarnya kita juga punya jantung kedua. Nah, jantung itu di mana? Jantung itu di sebelah kiri ya, agak ke kiri. Pak Budiman, jantung itu kan fungsinya kan memompa darah, iya betul. Terus ada jantung kedua sebenarnya Bapak Ibu. Jantung kedua itu apa ya? Di mana ya di tubuh kita? Itu di betis Bapak Ibu. Betis kiri dan betis kanan itu jantung kedua kita. Jadi di otot-otot betis kita ini adalah otot-otot yang akan membantu memompa darah kembali ke jantung. Jadi jantung itu kan memompa darah ke seluruh tubuh ya, termasuk ke bagian kaki, betul ya, ke bagian kaki. Kemudian untuk darah di kaki itu bisa balik lagi ke jantung, itu ada jantung kedua yaitu otot-otot di betis kita, Bapak Ibu. Itulah yang membantu memompa kembali darah dari bawah ke menuju balik ke jantung. Ya, nah terkadang orang-orang dengan kondisi di mana mungkin betisnya suka kram gitu ya. Artinya apa? Mungkin di situ ada penyumbatan-penyumbatan pembuluh darah, misalkan oleh asam urat ataupun oleh kolesterol. Makanya kadang-kadang suka kram tuh malam-malam tidur atau misalkan Bapak Ibu olahraganya berlebihan gitu ya. Terus malam-malam waktu tidur tiba-tiba bisa kram tuh kaki betis kita ya, kiri kanan bahkan ya. Nah itu biasanya sakit sekali gitu ya. Nah itu sebenarnya ada penyumbatan atau memang ototnya terlalu letih. Karena sebenarnya fungsi otot betis kita ini setiap saat adalah memompa balik darah kita ke jantung. Jadi kadang-kadang kram di betis itu jangan dianggap sepele Bapak Ibu ya. Karena ini adalah jantung kedua kita ya. Jadi bisa diatasi ya kalau kram ya. Saya rasa pada ngerti semua. Kemudian kita bisa lihat di sini Bapak Ibu bahwa kembali lagi ke usus. Oke, jadi ada hubungan yang luar biasa antara otak kita kemudian dengan usus kita, di mana khususnya berkaitan dengan kekebalan tubuh atau imunitas, ya. Jadi otak inilah yang mengatur, yang memberikan perintah jenderal itu otaknya ternyata ya. Jadi tentara-tentara kita ini yang melindungi tubuh ini, jenderal itu tetap ada di otak. Otak kita inilah yang akan memerintahkan serang, yang memerintahkan hancurkan gitu musuh-musuh atau virus bakteri itu tadi ya. Nah tentunya ada jalur komunikasi yang luar biasa daripada saluran pencernaan kita khususnya usus itu tadi ya. Nah sebenarnya kesehatan usus itu sangat penting Bapak Ibu. Kadang-kadang kita suka nganggap sepele nih. Mungkin suka mulai kurang apa BAB-nya nggak lancar gitu atau BAB-nya keras ya atau BAB-nya mungkin malah berair gitu ya atau cair gitu, mencret gitu ya. Nah, itu sebenarnya perlu segera kita perhatikan. Jadi jangan dianggap sepele karena usus kita ini hubungannya luar biasa. Selain ke pencernaan itu sendiri, hubungannya juga ke kekebalan tubuh, kemudian juga ke kualitas tidur kita, kemudian juga kesehatan mental kita, bahkan kesehatan kulit ya, bahkan kesehatan kulit. Nah, kalau sekarang ini yang lagi viral apa nih, Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu yang lagi viral ya? Kalau untuk skincare atau kecantikan, mungkin Dr. Richard Lee ya, orang Palembang itu, Dr. Richard Lee. Nah, itu kan memang bisnisnya bisnis skincare ya. Cuma kembali lagi bahwa ternyata kesehatan kulit, khususnya kulit-kulit di wajah kita yang mungkin sering muncul jerawat, atau kulit kita sering muncul mungkin bisul dan sebagainya, itu sebenarnya awalnya dari usus, Bapak Ibu. Jadi kalau usus kita ini cenderung kotor, tidak dibersihkan, itu akan mulailah jerawat-jerawat itu muncul ya.
bahkan bisul yang besar-besar itu bisa muncul. Itu sebenarnya faktor kotornya usus kita tadi yang tidak tidak berfungsi dengan baik. Artinya racun-racun itu akan naik kembali ke tubuh kita yang salah satunya mengakibatkan munculnya jerawat dan bisul itu tadi. Ya, nah kita punya produk yang namanya Clear Changcingcing. Ya, ini bahan bakunya ada dextrin, ada rumput barley, ekstrak fructus lychee, ada inulin, ekstrak radix rhizoma, dan glycerol. Kemudian ekstrak serat krisan. Nah, kita lihat satu-satu ya. Dextrin, manfaat kesehatan dari dextrin ya. Jadi dextrin ini sebenarnya adalah dia dia bisa membantu meningkatkan gerak peristaltik usus. Jadi usus kita ini bergerak ya Bapak Ibu, berkontraksi. Apa? Kontraksinya apa? Mendorong makanan yang sudah dicerna itu tadi, termasuk mendorong kotoran-kotoran yang harusnya dibuang. Jadi kotoran itu bisa jalan di usus kita karena adanya gerak peristaltik usus itu tadi. Nah, kalau ibu bapak suka minum obat-obat apotek atau obat kimia, ya saya nggak perlu sebut namanya, yang katanya kalau susah BAB minum obat ini, kemudian nggak lama itu mungkin setengah jam 1 jam rasanya langsung mules, terus pengen langsung ke toilet gitu ya. Memang memang itu cepat sekali. Jadi obat ini sebenarnya obat-obatan ini biasanya merangsang usus kita bergerak lebih cepat gitu. Jadi meningkatkan gerak peristaltik usus. Akibatnya dalam waktu singkat rasanya yang tadinya kayak BAB itu susah gitu ya, itu dibantu dengan gerakan usus dari rangsangan obat itu tadi menjadi lebih mudah. Tapi yang menjadi masalah adalah bila mengkonsumsi obat-obatan pembantu tersebut itu akan menyebabkan satu efek ketergantungan. Nantinya kalau Bapak Ibu nggak minum obat itu, nanti nggak bisa BAB, ya. Itu bisa terjadi seperti itu. Jadi obat ini merangsang saraf-saraf di usus sebenarnya, ya. Nah, jadi lebih baik kita bermainnya secara alami, khususnya dari serat-serat makanan-makanan yang berserat tinggi, buah-buahan, sayur-sayuran, atau kita langsung pakai clear ini, gitu ya. Nah, meningkatkan kemudian dia juga dextrin ini mempunyai nilai pH yang sesuai dengan pH-nya usus. Kemudian menyeimbangkan flora usus. Jadi Bapak Ibu mesti ngerti ya kalau kita bicara sekarang ini lagi ramai produk prebiotik, produk probiotik gitu ya. Prebiotik itu apa? Probiotik itu apa? Nah, prebiotik itu Bapak Ibu, prebiotik ya. Prebiotik adalah makanan makanan yang kita bisa makan untuk memberi makanan kepada kepada bakteri yang baik di usus kita. Jadi kita banyak nih jumlah bakteri baik di usus kita nih. Mereka juga perlu makanan. Nah, prebiotik adalah makanan-makanan yang bisa kita makan untuk memberi makan bakteri baik di usus kita. Contohnya pisang, contohnya misalkan jamur juga, atau makanan-makanan ada beberapa contohnya. Nanti saya bisa share kalau saya dari handphone saya ada. Nah, kemudian eh, apa yang maksudnya probiotik? Probiotik adalah biasanya adalah makanan-makanan yang difermentasi ya Bapak Ibu. Jadi probiotik ini sebenarnya karena makanan tersebut difermentasi, akhirnya membuat makanan tersebut mengandung atau mengaktifkan bakteri-bakteri baik yang baik untuk khusus di makanan tersebut. Contohnya yogurt, contohnya keju juga ya. Jadi keju itu kan fermentasi dari susu, yogurt juga fermentasi dari susu. Tempe, tempe itu fermentasi dari apa namanya kacang kedelai ya. Jadi tempe itu sebenarnya Bapak Ibu itu mengandung bakteri-bakteri baik untuk pencernaan kita ya.
Cuma kadang-kadang orang makan tempe digoreng lebih enak, apalagi sampai garing gitu ya. Nah, itu sebenarnya menghancurkan bakteri-bakteri baik yang sudah ada di fermentasi, yang terjadi setelah kacang kedelai tersebut difermentasi. Makanya ada satu dokter herbal, Ustadz dokter herbal, kalau nggak salah namanya Dokter Zaidul Akbar. Jadi beliau mengatakan, Bapak Ibu kalau makan tempe jangan dimasak, tempe mentah itu lebih bermanfaat untuk usus kita. Betul. Kenapa? Karena tempe mentah itu sebenarnya sudah mengandung bakteri-bakteri baik, menambah jumlah bakteri baik di usus kita. Nah, itu ya. Nah, kalau prebiotik tadi contohnya biji-bijian juga ya. Pokoknya biji-bijian itu kalau kita makan itu memberi makan kepada bakteri baik yang sudah ada di usus kita. Nah, disinilah kita harus bisa membedakan apa itu prebiotik dan probiotik. Nah, kita kembali lagi kepada produk kita ini Clear ya. Clear ini dia lebih condong kepada prebiotik, artinya eh, bahan-bahan yang terkandung di dalam Clear ini itu akan membantu menyeimbangkan atau menguatkan bakteri-bakteri baik di usus sehingga akan membantu proses pencernaan di usus kita. Kemudian ada lagi nih bubuk barley. Bubuk barley ini kaya akan vitamin, kalsium, magnesium, fosfor, dan zat besi. Kemudian juga sumber klorofil, ya, klorofil dan SOD. Kemudian meningkatkan peristaltik usus dan bisa mampu mendetoksifikasi atau membersihkan atau cleansing daripada liver kita atau hati kita, ya. Kemudian inulin ini meningkatkan peristaltik usus, kemudian membantu pertumbuhan bakteri usus yang sehat, ya, membantu pertumbuhan bakteri usus yang sehat. Kemudian fructus lisi, seperti pada gambar tertera di sampingnya, itu kaya akan vitamin, dia kayak biji-biji merah gitu ya, kaya akan vitamin, mineral, dan beta karoten, dan melindungi sel hati dari racun, serta dapat membantu meningkatkan penglihatan kita, mata kita ya. Kemudian ada lagi krisan. Krisan ini bunga ya, Bapak Ibu, bunga krisan. Tentunya kan biasa kalau krisan itu bunganya kita buat pajangan ya. Nah, ternyata bunga krisan ini punya manfaat kesehatan untuk usus khususnya. Pertama, dia dapat menghilangkan panas dalam tubuh, kemudian membantu detoksifikasi hati dan juga meningkatkan penglihatan. Ada lagi bahan yang lainnya yaitu Radix et Rhizoma glycerae ini dengan sifat anti-inflamasi atau anti peradangan. Jadi dia bisa membantu kalau usus kita ada infeksi, Bapak Ibu. Ada terjadi peradangan di usus, uh, radix atau akar ini, radix itu akar ya, radix et rhizoma itu sebenarnya akar ya. Jadi kayak ginseng juga sebutnya juga radix rhizoma sebenarnya. Tapi belakangnya itu yang membedakan. Ini akar pohon apa gitu ya. Nah, kemudian meningkatkan detoks hati dan usus besar. Nah, kita bisa lihat di sini apa yang dapat Clear Changcingcing lakukan untuk kita. Yang pertama tentunya mengandung vitamin, mineral, dan antioksidan. Kedua, melembabkan dan melumasi dinding usus dan meningkatkan peristaltik usus. Nah, kadang-kadang BAB kita suka kering ya Bapak Ibu ya. Kalau kering itu keras. Pada saat BAB kita itu kering dan keras, rasanya waktu proses mau keluar itu jadi sakit ya, kalau nggak salah ya. Itu jadi bagian anus kita menjadi sakit. Nah, terkadang proses di mana usus kita kering kemudian kotoran kita menjadi keras itu bisa melukai dinding usus, oh Bapak Ibu. Artinya bisa terjadi pendarahan. Nah, kadang-kadang di mana kotoran kita yang mengeras, itu suka kadang-kadang kita lihat setelah itu kayak ada darah yang keluar. Nah, sebenarnya karena kerasnya itu dia merusak dinding bagian dalam usus sehingga bisa terjadi pendarahan. Nah, hal-hal seperti ini yang sebenarnya harus kita hindari. Karena kalau terjadi pendarahan itu, kembali lagi usus kita itu bukan tempat yang bersih ya, itu tempat pembuangan kotoran. Jadi kalau ada terjadi pendarahan, berarti terjadi ada luka yang terbuka. Nah, pembuluh darah tersebut terbuka, pecah, itu artinya memungkinkan bakteri-bakteri yang
jahat atau bahkan virus yang bisa mengganggu kesehatan organ tubuh yang lain itu bisa masuk lewat aliran darah yang terbuka itu tadi. Lain hal lagi bila mana kalau kotoran kita mungkin mengeras atau kering, terus biasanya untuk mengeluarkannya kita suka ini ya Bapak Ibu, suka ngeden gitu ya. Ngeden terus, maksudnya kita ngeden, ngeden tapi nggak keluar-keluar gitu ya. Hati-hati, kenapa saya bilang hati-hati? Pada saat kita ngeden itu tadi, berusaha mengeluarkan kotoran yang kering dan keras itu tadi, tekanan darah kita akan melonjak, tekanan darah kita akan naik tiba-tiba, bisa naik 150, 160, 170, 180. Nah, untuk orang-orang tertentu, tekanan darah yang melonjak tiba-tiba itu bisa mengakibatkan pecahnya pembuluh darah di otak atau terjadi stroke, stroke hemorrhagic ya. Jadi kaget gitu ya, kaget pembuluh darah, tekanan darah naik tiba-tiba, kemudian bisa mengakibatkan pecah pembuluh darah di otak, efeknya juga bisa terkena stroke. Lain hal lagi, kotoran yang keras dan kering itu tadi, itu juga akan bisa membuat infeksi di anus, di tempat saluran pembuangan, ya, lubang pembuangan di anus. Nah, jadi kalau itu terjadi infeksi di anus itu, Bapak Ibu, di anus kita ada pembuluh darah vena, yaitu pembuluh darah balik ya, yang balik ke jantung. Itu bila kita sering proses kita mengeluarkan air besar, mengeluarkan kotoran itu tadi kita ngeden terus, itu bisa membuat pembuluh vena ini bengkak, membengkak atau terjadi peradangan inflamasi ya, bahkan sampai membentuk seperti satu bola atau daging gitu ya. Kalau kita sebut itu wasir gitu ya, wasir atau hemorrhoid bahasa bahasa medisnya. Nah, wasir itu sebenarnya prosesnya dari kotornya usus kita gitu. Sering kita ngeden, kotoran kita keras, kering dan sebagainya, nah itu mengakibatkan wasir itu tadi. Jadi untuk menghindari terjadinya wasir, kita harus jaga ini kita punya usus kita, ya. Salah satunya dengan cara meminum produk clear ini tadi, Bapak Ibu. Ya, baik. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa lihat ini mengurangi produksi kulit kita bisa mengurangi produksi racun dan meningkatkan ekskresi racun di tubuh kita, terutama dari usus kita ya Bapak Ibu ya. Kemudian melipat gandakan flora, eh, melipat gandakan flora usus yang sehat, keseimbangan antara bakteri baik dan bakteri yang tidak baik ya Bapak Ibu. Kemudian membangun garis pertahanan kekebalan pertama di usus. Jadi siapa saja yang membutuhkan cangcingcing ini? Orang-orang yang suka susah buang air besar. Jadi kotorannya itu susah keluarnya, kering, keras seperti itu tadi. Cepat-cepat harus minum produk Clear Cangcingcing yang bisa membantu melunakkan kotoran, melumasi dinding usus bagian dalam, kemudian juga dia akan eh, apa menyeimbangkan bakteri-bakteri di usus kita sehingga sembelit atau susah BAB ini bisa teratasi dengan baik. Kemudian sindrom iritasi usus, ya, misalkan ada peradangan di usus atau sakit usus, contohnya kadang-kadang orang yang tiba-tiba perutnya sakit seperti kalau dibawa ke dokter itu dokter langsung bilang, oh ini usus buntu, ya pernah ya Bapak Ibu usus buntu sakitnya sakit banget gitu ya. Nah, kalau saya pribadi mempelajari bahwa usus buntu itu bukan karena kita makan makanan yang mengandung biji-biji. Katanya ada tuh yang makan jambu yang ada bijinya kecil-kecil itu ya. Jambu apa itu? Yang bijinya kecil-kecil itu. Guava ya. Itu katanya bijinya itu bisa masuk ke usus buntu terus membuat usus buntu kita jadi radang gitu dan itu harus dioperasi. Nah, sebenarnya tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Usus buntu itu adalah bagian daripada usus besar kita dan itu adalah bila mana usus besar kita terjadi peradangan atau infeksi karena bakteri jahat itu lebih banyak dibandingkan bakteri yang baik. Akhirnya usus usus buntu tersebut appendix itu tadi meradang, terjadi infeksi, membengkak dan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Memang cara tercepat buat dokter adalah katanya operasi, langsung dibuka, dipotong, dibuang usus usus buntunya, kemudian dijahit lagi selesai.
Nah, sebenarnya kalau kita bisa mengatasi peradangan itu tadi, tentunya nggak perlu lagi operasi, Bapak Ibu. Ya, jadi caranya bagaimana? Ya, salah satunya dengan minum produk Greenwell Clear Changcing ini tadi. Itu bisa membantu sekali. Kemudian orang-orang yang imunitasnya melemah, gampang sakit, ya, itu juga bisa sakitnya datang dari usus. Kemudian orang-orang yang punya atau mungkin punya racun yang berlebihan di tubuh, ya, artinya racun berlebihan mungkin dilihat dari makanan yang sering dimakan itu mengandung banyak apa pengawet atau zat pewarna atau pemanis buatan, nah atau kimia-kimia yang masuk ke tubuh atau mungkin minuman yang mengandung alkohol ya itu bisa juga mempengaruhi kesehatan usus. Kemudian orang-orang yang punya penyakit di usus, punya penyakit kolorektal, contohnya orang-orang yang terkena kolera, disentri, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi clear changing ini sangat baik untuk membantu semua masalah tersebut ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita mau lihat lagi cara mengkonsumsi dari produk clear ini bagaimana ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau melihat lebih jelas lagi, caranya adalah setiap pagi sebelum sarapan, saya anjurkan sebelum sarapan itu bisa diminum satu saset gitu ya. Dicampur air, nanti akan airnya berubah jadi kayak hijau gitu ya. Rasanya mungkin seperti sayur-sayuran gitu ya. Jadi itu langsung diminum sekaligus, jangan kayak minum kopi ya diseruput-seruput ya. Jadi eh, campuran airnya itu jangan air panas ya, tapi mungkin air hangat gitu ya, air hangat. Tapi bisa langsung diminum, jangan terlalu panas gitu ya. Begitu selesai diaduk, cepat-cepat langsung diminum. Nah, supaya apa? Usahakan mengkonsumsi clear pada saat perut kita kosong atau belum makan, sebelum makan. Karena pada saat perut kita kosong, biarkan clear ini masuk ke saluran pencernaan kita, ke lambung, kemudian lari ke usus 12 jari, usus kecil, terus dia akan berjalan menuju usus besar, di mana dalam proses perjalanan itu kira-kira memakan waktu mungkin sekitar 30 menit sampai 1 jam. Itu mungkin nggak sampai 1 jam ya. Itu akan membantu selama proses di dalam usus itu. Clear ini akan membantu membersihkan usus kecil kita, menyeimbangkan flora bakteri yang baik di usus kita. Kemudian begitu masuk ke usus besar, mulai nih dia melumasi dinding usus, kemudian melunakkan kotoran yang ada, menambah volume daripada kotoran itu tadi, sehingga akhirnya kemudian meningkatkan gerak peristaltik usus, sehingga akhirnya dalam kurang dari 1 jam setelah minum clear, itu bisa didapatkan hasil kita rasanya mau buang air besar gitu ya. Nah, kalau memang rasa buang air besar itu sudah ada, cepat-cepat segera dibuang Bapak Ibu. Jangan ditahan. Nah, kembali lagi saya ingatkan Bapak Ibu jangan suka nahan buang air besar ya. Berikut juga jangan suka nahan buang air kecil. Buang air kecil kalau ditahan itu akan kena infeksi saluran kencing, saluran kandung kemih. Tapi kalau buang air besar suka ditahan, hati-hati. Ini bisa macam-macam infeksi usus, kena wasir, bahkan yang terparah bisa sampai kena eh, kanker usus besar. Ya, nah kalau sampai terjadi kanker usus besar tuh biasanya dokter bilang operasi. Operasi itu apa? Dipotong ususnya Bapak Ibu yang ada kankernya ya. Kemudian dipasang usus sintetis sambungan. Itu satu hal yang sangat tidak enak sekali ya. Jadi kita hindari seperti itu. Makanya hanya dengan mengkonsumsi clear ini tadi, itu satu kotak ini kalau nggak salah isinya 6 ya. Isinya 6. Jadi kalau bisa eh, untuk orang dewasa satu kotak ini dihabiskan berturut-turut selama 6 hari berturut-turut itu adalah proses membersihkan saluran pencernaan kita. Jadi cukup diminum satu saset pagi hari sebelum sarapan. Ya. Nah, untuk anak-anak atau remaja yang usianya 7 sampai 15 tahun itu bisa sepertiga dosisnya. Sepertiga saset. Jadi jangan dikasih semua. Atau misalkan dibuka satu saset, dibikin satu gelas, tapi nanti udah satu gelas dibagi tiga gitu ya, dibagi tiga. Kalau anak bapak ibu ada tiga, kalau anak-anak bapak ibu yang remaja udah ada 3 orang gitu ya, itu dikasih sepertiga, sepertiga, sepertiga. Nah artinya apa? Biar mereka juga terbantu untuk proses pembersihan usus karena bukan masalah usia bapak ibu ya.
Jadi biasanya ada orang suka mengatakan sakit itu keturunan keluarga. Contohnya, orang-orang yang kolesterol tinggi atau darah tinggi. Kalau neneknya, kakeknya darah tinggi, anaknya, cucunya juga darah tinggi. Sebenarnya tidak seperti itu, Bapak Ibu. Tidak seperti itu. Tidak semua penyakit seperti itu. Tapi yang benar adalah sebenarnya turunan pola makan. Nah, artinya kalau keluarga ini tinggalnya satu rumah, si kakek, si nenek, si bapak, si ibu, kemudian si anak, ya, atau mungkin bahkan si cucu lah ya, anak cucu gitu ya. Nah itu kan kalau tinggalnya satu rumah, makanannya sama. Kalau hari ini makanannya opor ayam, semua makan opor ayam, betul ya. Kalau nanti makannya mungkin apa, sop konro, mungkin yang di Makassar, ya nanti semuanya makannya sop konro gitu ya. Kalau yang hari ini makannya sayur-sayuran, ya semuanya makan sayur-sayuran. Makanya atau yang hari ini makannya rendang, ya semuanya makan rendang gitu ya. Nah, jadi akhirnya apa? Kalau kalau memang makanan yang dimakan itu bisa memicu naiknya lemak darah dan tekanan darah tinggi, atau memicu menaikkan gula darah, ya otomatis kemungkinan besar neneknya, kakeknya, anaknya, bahkan cucunya pun bisa ada terkena diabetes atau penyakit lain kayak darah tinggi atau apa. Jadi kalau bisa makanan keluarga itu betul-betul dijaga ya. Jangan cuma nyari enaknya saja ya. Karena biasanya yang enak-enak itu yang nggak sehat. Yang tidak enak itu biasanya sehat ya. Nah, kemudian diusahakan diminum satu box 6 hari berturut-turut, bukan 7 hari karena dalam ini isinya 6 kalau nggak salah. Ya, jadi biar itu proses pembersihan. Nah, buat ibu-ibu untuk bisa istilahnya kulitnya cantik dari dalam gitu ya, itu sebenarnya Clear ini produk yang luar biasa, Bapak Ibu. Clear ini produk yang luar biasa, bisa rajin dikonsumsi supaya memberikan hasil yang luar biasa juga. Ya, eh, jadi kira-kira demikian penjelasan dari produk kita Clear ini. Nah, sebenarnya sebelum saya tutup, saya mau berikan satu ilustrasi begini, Bapak Ibu. Kita selalu menawarkan orang produk Greenwood, apakah itu blueberry konsentrat, ataukah blueberry juice, ataukah Cordy kapsul, ataukah nanti ada Dipsy atau kalsium atau apapun yang dimakan ya, ditelan gitu ya. Ingat, semua produk ini akan masuk ke lambung. Dari lambung masuk ke usus. Di usus baru diserap gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah usus kita ini kembali lagi panjangnya 6 meter. Dalamnya itu dinding usus bagian dalam itu seperti babat ya. Daging babat itu babat yang ada berintilannya begitu ya. Banyak lubang-lubangnya. Nah, itu ada kemungkinan di dinding bagian dalam usus kecil kita itu yang mana fungsinya untuk menyerap nutrisi greenwood yang dimakan, yang kita makan, yang kita minum, itu kemungkinan apa terlapisi kotoran, Bapak Ibu. Kotoran itu sisa-sisa makanan yang dicerna yang tidak bisa diserap dan tidak terbuang. Jadi dia nempel di dinding usus. Nah, akhirnya apa? Tingkat penyerapan nutrisi atau makanan dari dinding usus halus itu menjadi berkurang. Nah, kita kasih Ganoderma Plus, kita kasih Cordyceps, udah minum sebotol, nggak ada hasil. Keluhannya, Pak, saya jadi susah BAB. Atau mungkin si pasien atau klien customer ibu bilang atau bapak bilang, nggak pernah bilang bahwa dia susah BAB, ada masalah susah BAB. Keluhannya mungkin dokter katanya bilang ada tumor atau ada kanker atau ada apa. Nah, sebaiknya anjurkan semua customer kita sebelum mereka mengkonsumsi produk Greenworld yang lain, pertama-tama lakukan proses pembersihan usus dulu dengan produk Clear ini selama 6 hari pertama. Biarkan usus itu dibersihkan sehingga nanti apa? Begitu masuk kordi, begitu masuk ganoderma, begitu masuk dipsi dan sebagainya, atropo atau glukoblok itu akan lebih efektif. Penyerapannya menjadi bisa sampai 90% ya. Jadi itu khasiat produk Greenwood itu lebih kencang istilahnya kan gitu.
Karena kalau dia ususnya kotor, itu akhirnya yang mungkin terserap hanya 40% sampai 50%. Separuhnya nggak terserap, jadi terbuang, sayang sebenarnya. Ya, jadi ini strategi Bapak Ibu untuk bisa eh, dijelaskan kepada semua klien bahwa ada baiknya kita konsumsi clear ini dulu. Nggak lama kok, cuma 5 sampai 6 hari aja. Tapi nanti itu pun membantu banget, pencernaan akan lebih enak, badan lebih enak, tidur lebih enak, semua racun dibuang, baru nanti masuklah produk-produk yang lain. Baik Bapak Ibu, saya kira demikian. Mungkin selanjutnya bisa kita lakukan tanya jawab kalau memang Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan. Terima kasih. Pak Robert, kembali Ya, ke Pak terima Robert. kasih Pak. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin tanya jawab. Ya, Pak Robert. Pak Ya, Robert, silakan Pak. Silakan. ya, ini bertepatan sekali. Saya punya pasien itu kena kanker usus. Setelah dicek oleh dokter, dimasukkan endoskopi, ternyata dia ada gejala kanker usus. Iya, Pak. Kemudian 2 minggu yang lalu, dia minum terus selama 6 hari 1 kotak. Ya, Iya, yang tadinya dia sekali 3 hari baru bisa buang air. Nah, setelah minum ini setiap hari lancar. Begitu habis yang 6 saset, setelah 2 hari buang airnya mampet lagi gitu. Tapi karena dia kepingin enak, dia nambah lagi minum terus sebanyak 2 saset. Nah, pertanyaan saya, apakah tidak ada efek sampingnya karena setiap dia tidak bisa buang air, dia minum baru lancar. Nah, ada enggak efek sampingnya kalau sampai dia 2 kotak dia minum? Itu aja. Terima kasih. baik. Terima kasih Bapak. Jadi kalau bisa saya jelaskan seperti ini. Bila klien atau customer Bapak atau pasien Bapak ini didiagnosa oleh dokter sudah ada yang namanya istilahnya kanker usus gitu ya. Ya, Nah, artinya kanker usus ini gini Pak. Kanker itu seperti daging numbuh gitu ya. Bukan ya, daging numbuh, sebenarnya kan dia sel-sel yang bermutasi, sel-sel sehat kita yang bermutasi karena banyak faktor ya, terutama karena radikal bebas. Dan kalau sel-sel yang bermutasi ini munculnya pertama itu di usus besar, itu artinya sebelum terjadi kanker ini, itu beliau sering mengalami apa susah BAB atau ya, mungkin ususnya tidak pernah dibersihkan dengan mengkonsumsi produk-produk yang bisa membantu atau kurang makan serat sayur-sayuran dan buah-buahan gitu ya. ya, Jadi ya, akhirnya apa? Usus ini menjadi kotor dan prosesnya ini bukan 1 2 hari, mungkin bulan dan tahunan gitu ya. Sehingga akhirnya menyebabkan ususnya terinfeksi sampai satu saat muncullah yang kita sebut sebagai kanker. Nah, kanker ini tentunya dia bukan cuma berdiam diri, tapi dia terus berkembang, ya ya, membesar. Kayak tumor itu kan bisa membesar, kanker itu juga membesar. Masalahnya itu nggak kelihatan karena di dalam usus gitu ya. Yang ya, bisa ngeliat itu dokter. Jadi kalau di endoskopi ataupun mungkin di MRI itu bisa kelihatan tuh ya, ukurannya berapa, berapa senti atau berapa mili itu diameternya, ya, lebar panjangnya itu berapa, posisinya di usus bagian mana itu kelihatan Pak. Nah, ya, kalau sudah muncul kanker, kembali lagi Pak, usus besar itu kan seperti selang juga, seperti pipa, ya, tapi dia lebih besar daripada usus kecil gitu ya. Nah, kalau kanker ini tumbuh di dalam usus besar, dinding usus besar itu tadi, otomatis dia menyumbat, Pak. Menyumbat kotoran yang harus juga keluar. Artinya ya, begini, beliau juga pasti kan makan nasi, makan ayam, ya, makan hari-hari tetap makan, Pak ya. Nah, itu ya, kan ya, proses pencernaan berjalan terus. Akhirnya ya, juga menjadi kotoran yang harus dibuang. Tapi begitu kotoran ini mau dibuang, jalan jalan pembuangan itu menjadi sempit karena adanya kanker itu tadi, ya. ya, Oleh karena itu begitu dia minum clear itu akan ngebantu sekali bisa keluar itu kotoran. ya, Tapi bukan berarti kankernya itu ikut keluar juga, enggak Pak. ya, Kankernya masih di ya, sana gitu. Jadi harus tetap orang tersebut pasien Bapak ini berilah produk seperti contohnya Ganoderma Plus ya. ya, betul, ya, Ganoderma Plus ataupun nggak tahu nih dokter dokter ngasih suruh suruh ngasih apa tindakan medisnya apa.
apakah disuruh kemo atau disuruh operasi, kebanyakan sih disuruhnya operasi. Ya, Tapi kalau operasi itu biasanya Pak, itu dipotong ususnya. ya, Artinya kalau kanker itu mungkin memakan usus kita tuh 5 senti, nanti ususnya akan dipotong itu 5 senti. Kemudian ya, disambung dengan usus sintetis. Dan itu rasanya buat sebagian orang ya tetap ada resikonya ya karena itu operasi gitu ya. Artinya begini, kalau memang kankernya belum terlalu besar atau coba kita atasi dengan berbagai produk Greenworld seperti Ganoderma Plus, kemudian ya, kita bisa kasih apa lagi? Spirulina, kita bisa ya, kasih Nutrimax, kita bisa kasih Bebecon gitu ya. Nah, itu nanti kalau kankernya mungkin setelah 1, 2, 3 bulan mungkin nanti mulai mengecil. Artinya kan nanti kotoran itu otomatis bisa keluar tanpa bantuan clear itu tadi. Nah, ya, sebenarnya Pak, minum clear itu kalau berkelanjutan seperti itu tadi, 2 kotak, bahkan 3 kotak, itu nggak masalah. Tidak masalah karena dia Nah, ini sifatnya kan masalah nih. menyeimbangkan bakteri baik di usus, gitu ya. Membantu membersihkan usus itu tidak ada masalah, tidak ada efek Ya, samping. Tidak, cuma mungkin kesannya kayak jadi ketergantungan gitu Pak ya. Sebenarnya ya, bukan ketergantungan Pak Lalu. Sebenarnya ya, itu karena ada kanker itu tadi. Jadi kotoran itu susah keluarnya, jalannya sempit. Makanya harus dibantu dengan clear sambil dicari pengobatan untuk kankernya itu tadi, kanker itu tadi. Di antaranya itu tadi Pak Lalu mungkin juga lebih pengalaman dari saya nih. Bisa minum air Waterson itu ya ya, supaya air yang alkalin. Supaya biasanya kanker itu air alkalin dia nggak bisa tumbuh kembang lagi, nggak bisa berkembang lagi. Terus konsumsi ganodermanya terus supaya kankernya ini tidak bisa berkembang biak. Dia akan ya, otomatis akan mati sendiri. Tapi kembali lagi itu butuh waktu, Bapak Ibu. Ya, Pak Lalu. Itu butuh waktu ya, untuk kanker itu. Mungkin juga baiknya dibantu pengobatan dari dokter, ya, misalkan terapi atau apa gitu, Pak. Tapi clear ini dilanjutkan tuh nggak ada masalah, tidak akan membuat membuat ketergantungan atau membuat adanya efek samping itu nggak ada, Pak. Baik, ya, ya. Saya bisa nambah sedikit, Pak boleh, boleh. Budiman. Jadi setelah sekitar kurang sedikit ya hanya 10 saset dia minum, kemudian dibarengi dengan saya kasih Ganoderma. Hmm, Ganoderma itu setelah dia minum sekitar 10 biji, ya, itu keluar di kotorannya itu keluar bintik-bintik kayak kayak darah mati gitu, oh, Masya hitam-hitam. Allah. Kemudian saya kasih lagi Nutrimed. Ya, Nah sekarang bisa bisa selang sehari dia bisa buang air, kemudian mesen bebekon lagi tapi belum datang ini. Nah iya, maksud iya. saya itu akan Heeh, kita ganodermanya akan kita teruskan tuh. Dia minta lagi memang ganoderma 1 kaleng, heeh. walaupun dia sudah pesan eh, bebekon gitu. Jadi pertanyaan saya ini lanjutkan gitu dengan ganodermanya dengan Pak Ganoderma walaupun harus ada bebekonnya. dilanjutkan, harus terus Ya, dilanjutkan sampai nanti mungkin sekitar 3 sampai 4 bulan itu diperiksa lagi ke dokter untuk dicek lagi apakah kanker ya, ini sudah pulih atau belum. Biasanya hilang, Pak. ya, ya. Tapi kan Memang dia tapi kan untuk disuruh. memastikannya kan itu perlu Ya, difoto sama ya, dokter kan gitu kan, atau ya, mungkin di ya, endoskopi lagi ya, seperti itu. ya, ya. Dia memang disuruh kemo, tapi orangnya tidak berani gitu, sehingga kita coba ke alternatif. Itu Ya, aja ya. Pak Budiman. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum Pak warahmatullahi Ganoderma wabarakatuh. dilanjut, minum Ya, pakai air Watersun, kemudian ya, cari produk blueberry yang membantu seperti blueberry apa, Nutrimax atau ya hmm, kalau memang mau bebekon silakan. ya, Cuman kalau memang BAB-nya masih belum lancar tiap hari atau tetap Pak minum clear itu nggak apa-apa. ya, 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 Iya Pak, ya, baik, makasih. sama-sama. Ada lagi? Ya, ada lagi Pak? Bapak Ibu silakan. Silakan boleh resen buka mic. Untuk materi nanti saya share di grup WhatsApp ya, bentuk PDF. Yang hari ini saya bawakan, saya share nanti PDF-nya di WhatsApp.
Ada lagi yang mau bertanya? Malam Pak Robert. Malam Pak, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Budiman. Waalaikumsalam. Ya Pak. Jadi Pak, saya punya dua pertanyaan yang berdasarkan kegiatan di lapangan pada pasien Pak. Jadi yang pertama terkait dengan materi yang Bapak sampaikan dengan cangcingcing atau clear drink, ya clear drink. Nah, saya punya pasien yang susah BAB, ya, tapi belum dipunis usus buntu, tapi dia terjadi sembelit. Kemudian setelah kasih clear drink, dia bisa lancar BAB-nya Pak, gitu. Ya. Tapi yang jadi masalah karena dia versi dokter dia mengalami kanker usus, ya. Jadi kesalahan yang pertama karena tidak berkonsultasi pada senior, sehingga lebih dulu Ganoderma yang kita kasih. Memang setelah kasih Ganoderma dia agak membaik, dia untuk ususnya ya tidak melilit dan tidak sakit lagi. Tapi ya karena kesalahan saya belakangan baru kasih clear drink gitu. Iya. Nah, setelah baru berapa saset minum clear drink, 3 hari lah 3 saset, dia tidak tahan, akhirnya masuk rumah sakit gitu ya. Kemudian dokter melarang dia minum lagi clear drink. Kemudian dokter mengatakan tidak ada perubahan pada kanker ususnya. Iya. Padahal kalau dilihat dari fakta lapangan, selama mengkonsumsi Ganoderma hampir 1 botol, perutnya yang sakit, melilit, mengeras itu akibat kanker usus itu membaik. Nah, Ya. Cuma kan karena kesalahannya menurut saya sendiri yang alami, saya telat ngasih clear drink karena kan baru tahu sekarang kalau clear drink harus lebih dulu gitu Pak. Iya. Nah, pertanyaan saya Pak, menurut Bapak apa clear drink ini di stop karena kan dokter melarang minum clear drink karena BAB-nya terlalu keras gitu Pak, gitu. Atau tetap kita lanjutkan clear drinknya yang tersisa lagi 3 saset Pak, gitu. Dan Ganoderma tetap kita kasih dia atau bersamaan atau kasih jarak Pak setelah sesi habis clear drink atau Ganoderma ya Pak, gitu. Itu yang pertama. Ya. Selanjutnya Pak ya. Ya. Nah yang kedua Pak, gitu pertanyaan saya, seberapa lama pasien jarak waktunya setelah minum clear drink pasien itu baru mengkonsumsi makanan? Karena versi Bapak tadi itu clear drink kan harus menunggu jarak 30 menit setelah minum clear drink baru melakukan kegiatan makan dan minumnya. Jadi menurut Bapak ya sebenarnya setelah minum clear drink itu berapa lama pasien ini boleh mengkonsumsi makanan-makanan yang boleh dikonsumsi, umpama kayak nasi lah atau sayur-sayur dan sebagainya Pak. Itu aja pertanyaan saya Pak, terima kasih. Baik, baik. Oke, jadi saya jawab dulu pertanyaan nomor 2 ya Bapak Ibu. Pak Sutami. Jadi sebenarnya kenapa tadi saya katakan baiknya kita mengkonsumsi clear drink ini adalah sebelum sarapan, pada saat perut kita kosong. Jadi biarkan pada saat perut kita kosong ini, itu kita masukkan clear ini supaya proses pembersihan usus ini menjadi optimal, menjadi maksimal gitu ya. Jadi jangan kita sarapan dulu baru minum clear drink. Kenapa? Karena begitu kita sarapan, kadang-kadang sarapan kita ini juga nggak sehat. Kadang-kadang sarapan kita ini pagi-pagi udah makan yang bersantan, misalkan, atau mungkin karbohidrat yang berat, ya seperti lontong, ataupun nasi, atau apapun. Nah, itu jadi akhirnya efektivitas dari clear drink ini menjadi kurang baik. Jadi kenapa saya katakan pada saat kita baiknya minum sebelum sarapan, pada saat perut kita kosong, supaya proses pembersihan itu menjadi maksimal. Nah, kira-kira setelah berapa lama minum clear drink baru boleh kita makan sarapan? Paling tidak sekitar 30 menit, Pak. Kalau memang mau langsung sarapan sekitar 30 menit, tapi saran saya adalah sarapan terbaik di pagi hari, yang pertama jangan goreng-gorengan, kemudian jangan karbohidrat yang berlebihan. Kalaupun mau makan karbohidrat yang sehat, jangan makan nasi atau makan mie ya. Makanlah ubi atau singkong, atau jagung rebus misalkan. Ubi itu seratnya luar biasa, singkong juga, tapi juga mengandung karbohidrat yang cukup.
Nah, kemudian usahakan juga di pagi hari ini ada sedikit buah-buahan. Contohnya mungkin ada pisang atau mungkin pepaya itu juga bisa bagus ya. Jadi kembali lagi itu waktunya itu 30 menit setelah clear itu kita bisa mulai makan sarapan yang baik. Tapi tentunya nanti mungkin setelah 1 jam setelah mengkonsumsi clear ini ada kemungkinan bahwa kita mungkin pengen atau buang air besar gitu ya. Nah, kalau memang ada hasrat buang air besar itu jangan ditunda, jangan ditolak, langsung buru-buru ke toilet. Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan pertama, sebenarnya itu tidak ada kata terlambat atau kesalahan dari pihak Bapak, itu enggak ada ya. Jadi begini Pak, kalau yang namanya kanker itu selalu kita kasih Ganoderma. Memang produknya itu. Kedua, kanker itu kita harus kasih yang namanya spirulina. Karena spirulina ini dia sifatnya alkalin. Beberapa waktu yang lalu mungkin pernah saya jelaskan bahwa sel kanker akan hidup dengan nyaman. Kanker ini akan berkembang biak dengan pesat di tubuh kita bila tubuh kita sifatnya asam atau pH cairan tubuh kita sifatnya asam ya, asidik. Nah, dengan mengkonsumsi spirulina atau meminum air dari termos Waterson turmalin ya, minggu lalu kita bicara turmalin ya, itu akan menggantikan cairan di tubuh kita yang tadinya sifatnya kecenderungannya asam atau acidic pH-nya itu cenderung asam, itu menjadi pH-nya cenderung alkalin. Nah, kalau pH tubuh kita cenderung alkalin, sel-sel kanker ini tidak nyaman, bukan tempat dia untuk berkembang biak. Ya, ibaratnya Bapak pindahin pohon pisang di halaman rumah Bapak ke pegunungan bersalju, otomatis pohon pisangnya mati gitu ya. Sama juga, jadi kalau kita rubah tanahnya atau habitatnya si kanker ini kita rubah dari asidik asam menjadi alkalin dengan kita mengkonsumsi apakah spirulina atau minum air dari Waterson, termos Greenwood itu tadi turmalin, itu akan membantu si kanker ini berhenti berkembang biak ya, atau bisa juga perlahan-lahan dia akan mati. Nah, tergantung kembali lagi kankernya ini ukurannya berapa besar itu hanya laporan dari diagnosa dari dokter yang bisa mengatakan, oh kankernya posisinya di sini, ukurannya berapa besar, apakah hanya satu lokasi atau ada 2-3 lokasi, itu bisa terjadi. Nah, kemudian memang harus kita berikan Ganoderma karena memang kanker apapun ya, itu Ganoderma, bukan cuma kanker usus. Itu Ganoderma ini punya kekuatan kemampuan untuk mematikan kanker, mematikan sel kanker itu tadi. Kalau nggak salah training kita yang pertama itu saya bicara Ganoderma ya. Mematikan sel kanker ini, kemudian otomatis nanti bila kanker ini tidak bisa bertumbuh lagi dan mati, dia akan dibuang seperti tadi Pak Lalu Bahram juga mengatakan bahwa setelah minum Ganoderma sama ini belakangan tuh apa kotorannya itu kayak ada darah kering atau darah kotor yang keluar gitu ya. Nah, itu sebenarnya itu adalah saya yakin bahwa itu adalah bagian dari sel-sel kanker yang sudah mulai mati ya. Walaupun tidak bisa serta-merta sekaligus semuanya mati, itu perlu proses. Nah, dokter selalu akan mengatakan bahwa clear ini tidak akan mengecilkan kanker. Saya pun juga demikian, Pak. Clear ini tidak bisa ngecilin kanker. Clear drink ini untuk membantu membersihkan usus. Nah, karena kankernya ada di usus, ini tentunya membantu. Biasanya orang-orang yang punya kanker usus itu BAB-nya juga susah, ya. Makanya kalau kita bantu dengan clear itu akan membantu BAB tetap akan jalan. Kemudian tentunya dengan kita minum clear drink ini, usus itu menjadi dibersihkan, ya, proses pembersihan. Nah, otomatis di mana kanker ini nggak suka tempat yang bersih, sukanya tempat yang kotor. Artinya apa? Kanker ini akan sangat senang hidup berbarengan dengan bakteri-bakteri yang jahat, gitu ya. Tapi kalau lebih banyak bakteri yang baik, tentunya sistem kekebalan tubuh imunitas si pasien ini menjadi lebih kuat
dan imunitas kekebalan tubuh ini juga yang akan menyerang sel kanker di usus itu tadi. Nah, jadi yang mematikan atau mengecilkan atau meniadakan kanker itu bukan clear, tapi Ganoderma, ya, ditambah spirulina dan air Watterson. Kemudian bila masih ada itu clear, itu bisa diminum untuk membantu bila pasien tersebut mengalami kesulitan untuk buang air besar. Cuma kembali lagi semuanya kita serahkan kepada keluarga pasien atau si pasien itu sendiri. Apakah beliau mau melanjutkan atau mau meneruskan pengobatan dari dokter dahulu. Karena di sini perlu saya tekankan bahwa produk Green World bukan pengganti obat, ya. Tidak bisa kita katakan, oh kemoterapi nggak usah, pakai aja Ganoderma. Tetap kalau memang si pasien mau menjalankan kemoterapi, biarkan tetap jalankan kemoterapi, tapi tetap kita berikan produk seperti Ganoderma dan sebagainya. Itu membantu proses penyembuhan menjadi lebih cepat, gitu ya. Tapi kalau si pasien tidak mau, seperti tadi, misalkan ada usus buntu, nggak mau operasi, hanya mau minum produk herbal misalkan alternatif, yaitu hak si pasien dan tentunya mudah-mudahan produk kita bisa membantu walaupun sifatnya bukan sebagai pengganti obat. Jadi Pak, itu tadi clear bisa diteruskan dan kalau si pasien bersedia Ganoderma pun diteruskan gitu loh. Jadi Ganoderma ini akan bisa membantu mematikan sel-sel kanker. Kalau perlu, kalau mereka bersedia juga tambahkan spirulina dan juga air termos Watterson turmalin itu tadi. Saya kira begitu, Pak. Ya, oke Pak, boleh tambahan ya Pak ya. Nih, Jadi berikutnya Pak, untuk orang stroke Pak, mana lebih baik tahap awal itu selain kita kasih dipsi ataupun produk lain termasuk kalsium, apa lebih dulu kita kasih spirulina karena dia mengalami sembelit ini pasien stroke Pak. Apakah kasih clear drink atau spirulina yang terbaik Pak? Karena orang stroke kan fisiknya lemah Pak. Nah, ini masih dilema dalam diri saya Pak, mau kasih clear drink atau spirulina. Yang pertama bisa katakan begitu, ini pasien stroke ini kondisinya lemah fisiknya ya, nafsu ya, makan hilang dan tidak bisa BAB Pak. Ya namanya sembelit kan pasti BAB nggak bisa Pak. Nah menurut Bapak, langkah pertama apakah saya padukan dia spirulina dengan dipsi Pak, atau saya kasih kombinasi clear drink dengan dipsi Pak gitu Pak. Menurut Bapak ini yang pertama, kemudian terakhir Pak, kalau kita ngecek pasien Pak dengan alat kuantum, kadang-kadang kita temukan pasien kadar pH-nya di posisi merah Pak, kalau di garis di alat Pak. Nah, kalau kadar pH yang menurun atau garis merah di alat itu, apakah setiap pasien akan kita anjurkan mengkonsumsi Watterson atau ada produk yang lain yang cocok untuk yang lebih terjangkau untuk mengurangi kadar pH di dalam tubuhnya Pak? Begitu Pak, terima kasih. ya. Saya jawab ya untuk yang pertanyaan terakhir dulu, Pak ya. Jadi selain Watterson itu, cara cepat meningkatkan kadar pH yang dari sifatnya lebih asidik menjadi alkalin, itu selain Watterson, alternatif yang lebih murah adalah spirulina. Ya, berikan spirulina, itu yang terbaik. Ya. Kemudian menjawab pertanyaan sebelumnya, untuk pasien stroke, karena posisi dia sembelit, saran saya tetap berikan clear, Pak. Jadi mohon maaf, clear ini sebenarnya tidak akan membuat si pasien ini menjadi mungkin yang Bapak khawatir, takutnya dia ini buah air besarnya tuh jadi cair gitu ya, atau mencret-mencret gitu ya. Nah, kesan kita kan kita punya pikiran kalau dia mencret itu seperti diare gitu ya. Kalau diare itu kan otomatis akan memperlemah kondisi tubuhnya. Jadi saran saya begini Pak, pagi hari tetap sebelum sarapan berikan clear, kemudian nanti pada saat sarapan, anjurkan minum Nutrimax, Pak. Blueberry Nutrimax. Jadi Nutrimax ini dia punya kandungan nutrisi yang baik, yang sangat dianjurkan untuk pasien-pasien dalam proses penyembuhan, ataupun bahkan pasien kanker yang sedang menjalankan kemoterapi. Mereka nggak bisa makan muntah-muntah, tapi butuh nilai gizi yang tinggi. Itu Nutrimax kita itu nilai gizinya cukup tinggi, cukup bisa membantu gitu loh. Sembari kita berikan dipsi untuk
melancarkan peredaran darah di otaknya juga. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau Bapak mau kombinasikan dipsi dengan spirulina itu juga boleh, itu juga lebih baik. Tapi untuk membantu sembelit tetap saya anjurkan minum clear, kemudian untuk menambah dia punya tenaga lah istilahnya ya, karena nggak bisa makan. Itu Nutrimax itu cepat, Pak. Nutrimax itu cepat sekali, itu sangat membantu sekali. Saya kira begitu. Oke Pak, terima kasih banyak keterangannya Pak, sangat Terima kasih, inspirasi. Pak Sultan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi? Tahu sudah malam ini, jam berapa ini? Jam 9. Jam 9. Iya, Jam di 9. Lombok ini Pak Lalu udah jam 10 ya? Ya, kalau nggak ada lagi, kita tutup aja ya, Pak. Ya, tetap semangat. Tetap semangat, siap. Ya. Mudah-mudahan nanti sebentar lagi produk bakal masuk, mudah-mudahan bulan Desember ya bisa clear, maksudnya bisa masuk ke kantor kita. Kalau ada nanti, kalau produk udah ada nanti langsung saya kasih tahu Bu Mugi biar langsung bisa diproses, Bu. Siap. Amin, terima kasih. Big Power masuk Pak, Desember Pak. Big Power, mau nyarinya Ya. Big Power terus ini. Banyak yang nyari Pak. Banyak yang nyari ya. Sutami aja nyari itu. Nggak ada pasien Padahal tetap nyari yang semua nyari. itu. Big Ya. Power banyak banget yang nyari tuh, Pak. Banyak banget ya. 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 Pasien yang udah usia lanjut Pak yang paling banyak. Lisitin, Enggak, itu lisitin. semua Pak, semua itu nanya, semua tiap hari nanya ke saya, Big Power mana gitu. Musim hujan kali ya? Sama gastrik, sama Hujan. gastrik. Gastrik. Gastrik masuk, gastrik masuk. Alhamdulillah. Siapin duitnya teman-teman ya. Ya, Siap. gastrik masuk. Cukup stoknya itu, lumayan. Tuh. Jadi kita investkan duit kita ke produk dulu nih. Ya, sama CMP juga masuk ya. Compound CMP neurobiological. masuk ya, Pak. CMP, ya. Kalsium sama dipsi ya, Pak. Kalsium, dipsi, gastrik, CMP. Tuh, siapin duit dulu kalau gitu. Lisitin ada nih. Lecitin belum, dipsi dulu Pak. Ya. Siap. Siap. Alhamdulillah. Baik, Makasih banyak, Pak. ya. Silakan Bu Mugi bisa di closing. Ya, yang pasti teman-teman saya minta maaf nih lagi nggak pakai hijab. Yang pada intinya adalah ngomset tetap jalan terus, semangat, tapi jangan lupa omset itu jangan sembarangan letak. Tetap atur posisi yang tepat gitu. Nah, kalau teman-teman masih bingung cara meletakkan posisi yang tepat, japri aja. Yang lain-lain udah saya arahin semua. Ya. Karena jangan sampai sia-sia omsetnya teman-teman ya. Jangan sampai sia-sia. Saya ingin kita nanti rame-rame bisa berangkat, bisa happy bareng gitu hasil dari perjuangan kita bersama gitu. Jadi kalau cuma 1-2 yang berangkat sedih gitu. Saya pengen semuanya juga ikut berangkat. Yang pasti jangan pernah menyerah, fokus ya, dan konsultasilah kepada orang-orang yang tepat. Tentunya kepada leader-leader Anda yang ada di sini gitu. Jadi kalau kita konsultasi terlalu banyak arah, nanti bingung gitu ya. Nah jadi teman-teman jangan khawatir ya, saya udah siap kok disibukin semua teman-teman semua seperti dulu. Waktu saya juga, saya sesibuk apapun saya, insya Allah siap buat untuk grup saya gitu. Terima kasih ya Pak Budiman udah banyak bantu Baik, kita terima semua. kasih. Makasih Pak. Semangat semua teman-teman. Siap, semangat. Ya, terima kasih Bapak Ibu kehadirannya. Terima kasih Pak Budiman. Jangan lupa ya, setiap hari Selasa kita ada BOP jam 19.30 WIB. Jumat ada tentang produk jam 19.30. Dan hari Besok kita Sabtu di besok, kantor ya, ya, jam 12.30 kita di kantor ya. Kalau ada yang di Jakarta. mau buat bahas-bahas M-Plan segala atau undangan baru, silakan datang ya. Ya, terima kasih. Selamat malam. Semangat semua. Pak, makasih. Malam. Terima kasih Pak semuanya. Robert, terima kasih Bu Mugi, terima kasih Pak.
以神心神是我们面向未来的庄严承诺，幸福未来是我们共同开创100年基业的根本。让我们共同努力，共同迎接获得比世界更加辉煌的下一个30年。我们要用更优异的成绩，为获得的全球事业添砖加瓦。我坚信这个梦。